belum konsen sebenarnya sih. Iya ya. Ya, biar Tapi ya biar nggak lupa kita ringan-ringan aja lah. suaranya. Hmm, iya, kalau cuman dari kisah ini sebenarnya ada beberapa hal lah yang memang kita lihat. Salah satunya itu ya sampai sekarang mungkin dari posisi ini artinya adanya suatu adikodrati ya, adi apa namanya, kuasa Adi yang sangat, Kodrati, ya. ya adikodrati ya, bahwa Yesus itu kan bertolak agak sedikit masuk ke dalam danau, padahal audiensnya itu kan di luar itu kan. Ya, di Nah, pantai. tapi khotbah Yesus, pengajaran Yesus itu bisa didengar oleh seluruh audiens itu kan. Ya. Nah, ini sangat luar biasa menurut kita. Jadi bahwa di situ salah satu kuasa yang sangat luar biasa itu. Dan tidak sepenuhnya dimengerti oleh audiens yang ada di situ. Tapi mereka percaya. Ya. Sama juga seperti kita pada saat ini. Kita mencari terus, ya. Dan tidak mungkin sepenuhnya kita mengerti firman itu karena jangkauannya, cakupannya sangat banyak. Tetapi bisa kita terima dengan iman. Dan itulah yang menjadi apa uh, keselamatan kita. Nah, itu saya kira yang sangat-sangat luar biasa dari sini. Dan memang kita lihat dan juga ya banyak yang bisa menerima pengajaran Kristus pada saat itu, ya. Dan juga pada saat ini pun ada juga memang seperti itu ya, apa namanya, begitu dengar yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, bisa juga tiba-tiba orang itu percaya dan sangat agamais gitu loh, sangat tekun gitu loh, sangat agamais. Tetapi kadang-kadang menjadi pertanyaan, itu menjadi suatu ujian juga. Itu kan apakah dia percaya sampai akhir? Ya karena jemaat-jemaat pada waktu itu pun pengikut-pengikut yang dengar khotbah Yesus yang pada saat itu sangat mungkin meresapi dan lain sebagainya itu. Dan dari mereka juga banyak juga yang pada akhirnya undur. Nah, itu Ya. kita bisa lihat, kita bisa dibuktikan waktu Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, minumlah darahku. Dan kamu harus memakan dagingku. Dan di situ, waktu habis itu khotbah, banyak juga pengikut-pengikutnya yang tadinya percaya menjadi tidak percaya, undur. Nah, Ya. disinilah yang kita perlu ya meminta kekuatan iman lah, ya peneguhan iman ya dari Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan memang kita juga tahu bahwa hanya di dalam Dialah kita ya Ya. dibenarkan. Ya, jadi kebenaran kita bukan karena usaha kita mengerti, bukan karena kebaikan kita, bukan usaha kita, tetapi karena Kristus sendirilah yang menyelamatkan kita, yang diberikan dengan cuma-cuma. Nah, itu yang saya lihat yang sangat luar biasa kadang-kadang ya Ya. dari kehidupan kita itu. Banyak orang juga masih berpikir seperti itu, ya mungkin kala itu seperti itu. Masih berasa mereka oleh karena kebaikan saya bisa ikut begitu. Ada juga yang sudah menyadari ya
saya itu istilahnya, istilah kerennya sekarang itu I'm nobody katanya kan. Saya nggak siapa-siapa gitu ya. Tapi kita menyadari bahwa Ya. ya oleh karena dialah ya kita dibenarkan, kita bisa bertahan. Ya. Ya kurang lebih itu Ya. dulu deh saya ini, karena memang saya belum Baik. konsen. Ya belum Oh, konsen lah. iya, Ya iya. ditambahin sama Mang Marwata sama Iya. Kak Rosalia lah Iya. supaya lebih dalam. Ah, ah, Makasih. iya. Ya, Amang Marwatal lah. Kalau Enang Rosalia biasanya nanti bertanya itu. Iya. Oke. Kalau saya sih melihat perikopnya kan penjala ikan jadi penjala manusia, jadi perubahan. Tapi perubahan Simon ini kan tidak ujuk-ujuk begitu, kan dia Betul. pengalaman dari dia melihat eh, takjub mujizat yang atau berlawanan dengan akal pikirannya. Akal pikirannya artinya dia sebagai profesi pekerjaan penjala ikan, dia udah punya kemampuan memadai, tetapi perintah yang disampaikan Yesus, dia tidak berpikir, saya pikir sesuai logikanya, kok disuruh ke jauh, tempat yang jauh. Artinya biasanya kan kalau pergeseran atau kehidupan ikan itu kan tidak di dalam, kan ada memang ikan-ikan yang di dalam, tetapi tanpa uh, menyanggah secara eksplisit, dia ikut perintahnya ini. Tetapi setelah diikuti, hasilnya dilihat dari logikanya tidak bisa diterima, tetapi Ya. fakta dua perahu kan, malah dia memanggil teman-teman penjara ini Perahu lain. yang lain untuk membantu. Artinya setelah dia mendapat berkat yang berupa ikan yang berlebihan, ya dia juga bisa berbagi. Tapi ada rasa takutnya juga seperti terakhir ini kan. Dia rasa takut, tapi Yesus tetap meyakinkan dia bahwa dia sudah berubah dan langsung dinyatakan bahwa dia meninggalkan, artinya profesi itu ditinggalkan pada ayat 11 itu tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi. Tetapi dalam kerangka perikop ini uh, ada perubahan melalui pengalaman pribadi dan langsung dieksekusi sama dia tanpa, ya kan, kalau kadang-kadang kita juga akan berpikir juga lah, kalau saya begini akan begini. Ya, sementara Simon ini kan tetap langsung dia, walaupun Yesus pada saat itu Tuhan Yesus melihat hatinya kan, karena di dalam pernyataannya Yesus, kenapa jangan takut, artinya Yesus bisa udah meraba atau menilai bahwa dia ada rasa ketakutan, tetapi ketakutan itu didasarkan juga karena dia bersalah, tidak tidak layaklah dia menerima. Itu aja yang saya lihat. Bagaimanapun proses ini tetap proses dia untuk menjadi penjala manusia itu butuh butuh proses lah, butuh proses yang dikuatkan oleh Yesus pada saat itu. Mungkin kalau ya andai kata pun tidak didorong, tetapi karena dia sudah dalam pengakuannya, ya saya orang berdosa, dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya dia di depan Yesus dengan fakta yang dia lihat itu berlimpahnya ikan itu. Ya. Yang saya pikir yang meyakinkan dia sehingga Yesus juga yakin sekarang kau menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Saja saya bilang yang saya tangkap
dari proses ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ya, artinya masing-masing ya, kalau pertokohan mungkin memang job disk-nya kan udah di situ, tetapi kita sebagai pengikut Yesus tetap juga dituntut tugas itu kan. Mungkin bentuknya yang berbeda-beda tanggung jawab itu, atau aplikasi di kehidupan kita sehari-hari, saya pikir tetap sesuai dengan kondisi kita, kondisi masing-masing pengikut Yesus, pengikut di dalam kehidupannya, tetap bisa berperan seperti pernyataan Yesus ini, ya, menjadi penjala manusia. Mungkin bentuknya saja berbeda sesuai dengan kondisi apa yang kita alami sebagai pengikut Yesus setelah di zaman sekarang ini, agar kita bisa menjadi penjala manusia, ya mungkin di lingkungan yang paling dekat lah, keluarga, atau yang satu yang dekat lah, lapisan yang paling dekat di keluarga masing-masing. Nah, pasti sih ada saja yang kita lihat di sekeliling kita yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi wajib kita, saya pikir seperti Nats ini, ya harus kita ingatkan, jadi untuk kembali lagi on the track di dalam firman Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan dari perspektif lain sih, yang menjadi kekuatan buat kita supaya ya berserah tadi iman atau kekaguman, kekuatan yang diberikan kita sebagai pengikut Yesus. Sampai Inang Rosalia. Menurut saya emangnya Yesus sebelumnya udah tahu bahwa Petrus itu nggak dapat apa. Kan dia maha tahu bahwa tadi malam itu dia nggak dapat apa-apa. Jadi Yesus itu datang ke situ. Kak Rosa. Saya pikir ya dia sudah tahu. Kak, naikin dikit dong itunya, kameranya supaya kelihatan. Kameranya Kak Rosa. Kameranya supaya kelihatan, kata Inang. Turunkan. Ya. Diturunkan. Jadi Yesus itu sudah tahu bahwa Petrus itu kawan-kawannya nggak dapat apa-apa tadi malamnya. Mungkin itu juga makanya dia datang ke situ, karena dia tahu kan Petrus sudah jadi murid sebenarnya pada saat itu. Sebelumnya kan sudah dipanggil dia. Kemudian dia datang itu menjauhkan sedikit dari pantai itu, perahunya itu kan supaya lebih lega, bisa dia berkhotbah dengan lebih bagus untuk dipandang orang banyak itu, karena orang banyak datang mengikutinya. Kemudian saya pikir Petrus itu tanpa apa-apa ya, dia langsung menurut. Yesus suruh dia dorongkan perahunya ke dalam, lebih agak ke dalam supaya lebih lega dia bisa berkhotbah. Petrus mau. Kemudian karena dia ingat bahwa Petrus itu nggak dapat apa-apa tadi malam, dia mau memberi kepada Petrus itu juga sebagai upah, saya pikir. Karena Petrus itu taat semua apa yang dikatakan Yesus. Langsung, walaupun mereka sudah sial nggak dapat apa-apa tadi malamnya, itu begitu Yesus datang, begitu dia diturutinya apa kata Yesus. Kemudian waktu disuruh ke dalam ke dalam, Petrus itu benar-benar yakin, sehingga walaupun dia tadi malam itu sudah yakin sudah nggak dapat apa-apa, tapi yakin dia kalau dalam nama Yesus itu, dalam ada Tuhan Yesus di situ, semuanya akan bisa terjadi apa yang diinginkan. Makanya dia taat, dan upah ketaatannya itu ya dapat ikan itu. Jadi Petrus itu dapat upah. Apa yang sudah diberikannya itu tidak pernah sia-sia. Seperti ya saya rasa sampai sekarang itu berlaku. Kalau kita taat
dan yakin, yakin, taat, yakin, selalu dapat upah. Saya pikir Yesus nggak pernah mau berutang. Dan dia selalu memberi upah kepada orang yang taat dan yakin kepadanya. Demikian juga waktu Petrus itu melihat bahwa terjadi mujizat besar, yaitu dia sudah diberikan sangat banyak ikannya itu, walaupun dia tadi malamnya nggak dapat apa, hari ini sudah benar-benar dia seorang nelayan. Kalau banyak ikan itu kan suatu sangat kegembiraan besar. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya orang yang orang berdosa, tidak layak, dia tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan, pergilah, karena dia merasa tidak layak. Tapi Tuhan Yesus memang sudah memilih dia dan menyatakan kau akan menjadi penjala orang. Jadi sebenarnya dia itu sudah pilihan, sudah dipilih Yesus dari, mungkin sudah dilihat dari ya Yesus kan mengetahui semuanya yang dalam orang, dalam hati orang. Jadi Yesus sudah memilih dia dan kemudian ya itu yang tadi itu memberi upah kepadanya atas ketaatan dan kepercayaannya itu menurut saya. Hanya itu yang dapat saya katakan. Untuk Mungkin Nah, memang jadi kalau kita perhatikan dengan cerita ini tadi kan, eh, Yesus di tepi pantai itu karena orang terus berduyun-duyun, akhirnya Yesus eh, jadi apalah ya, harus naik ke perahu itu. iya, Nah, jadi dengan banyaknya supaya orang lebih yang bedah. di oh. Nah, tetapi dengan konteks yang disampaikan cerita kita ini, Simon dan kawan-kawannya itu yang dua perahu sudah sepanjang malam bekerja keras, tidak dapat apa-apa. Mereka sudah bersihkan semua alat-alat kerja nelayannya. Nah, tentu dari segi fisik manusiawi yang sudah kerja sepanjang malam itu, mereka itu kan sudah capek, mau istirahat iya, sebenarnya. betul. Tetapi selama Yesus mengajar itu, ternyata mereka tetap di situ juga. Nah, jadi kalau kita bayangkan seandainya kita hadir di tempat itu dan membayangkan bagaimana Simon dengan teman-temannya yang sudah capek, lelah, yang sudah membersihkan alat nelayannya, ternyata sampai selesai Yesus bercerita kepada orang banyak, Yesus berbicara lagi sama Simon, artinya mereka tetap di situ. Nah, jadi apa yang disampaikan Yesus kepada orang banyak, mereka mendengar. Jadi dengan pendengaran mereka akan pengajaran Tuhan Yesus itu, Yesus menyuruh untuk melemparkan jalannya ke tempat yang dalam. Itu yang maka dikatakan, sebenarnya aku sudah capek, aku sudah nggak mau, kira-kira gitulah. Tetapi karena engkau yang mengatakan, kesan dia dengan cerita Yesus yang sudah mengajarkan kepada orang banyak itu tentu berkesan kepada hatinya, Betul. sehingga dia mau melakukan apa yang dikatakan Yesus karena sudah ada tertanam di dalam benak hatinya kekaguman akan ajaran Yesus itu. Nah, jadi kalau secara manusiawi saja atau ada orang yang katakan, cobalah lempar dulu, mana mau dia mengerjakan itu. Tetapi karena sudah ada pengaruh dari eh, khotbah Yesus, pengajaran Yesus kepada orang banyak dan mereka juga jadi ikut mendengar, itu yang dia katakan tadi itu. Karena engkau yang mengatakannya, aku mau juga melemparkan. Tetapi kalau secara logika, pengalaman dan eh, profesi dia sebagai nelayan itu kan sudah bertolak belakang secara logika. Kalau menjala ke tempat yang dalam pada waktu sudah terang lah, itu kan sudah siang. Ya nggak mungkin itu akan Ikan. mendapat ikan. Karena malamnya bisa mereka menjala di
di itu. Tetapi kalau sudah siang ya ikan sudah melihat gerak jala itu ya juga pasti akan berlarian ikannya. Nah, jadi sungguh nggak masuk akal perintah Yesus kepada Simon, tetapi karena sudah ada kesan dari pengajaran Yesus yang diikut didengar oleh mereka, dia lakukan juga. Nah, jadi di sini intinya dari pendengaran Simon tentang ajaran Tuhan Yesus, ada terkesan di dalam batinnya, diperintahkan Yesus walaupun nggak masuk akal perintah itu, tetapi karena kesan yang sudah mengena ke hatinya, dia mau lakukan juga. Nah, Ya. disinilah ketaatan itu. Betul. Ketaatan yang seperti itu lahir dari iman. Ya. Iman yang taat mau melakukan yang tidak masuk akal itu menghasilkan mujizat. Mm-mm. Nah, jadi dalam kata lain, iman orang bisa katakan kita semua orang beriman. Tetapi iman yang bagaimana? Nah, jadi karena Simon Petrus, imannya itu dengan ketaatan mau melakukan walaupun nggak masuk akal. Nah, jadi ketaatan itulah yang membuahkan iman. Nah, jadi banyak orang-orang dan kita juga barangkali mengatakan kita orang beriman, tetapi tidak melakukan. Ya tidak terjadi. Iman itu nggak berbuah dan tidak akan pernah terjadi kekaguman, ketakjuban seperti yang dikatakan dalam cerita ini. Nah, jadi ketakjuban yang seperti itulah yang akhirnya membuat si Simon sadar ternyata dia orang yang selama ini mengandalkan dirinya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan profesionalismenya, skillnya, rasionya, ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kesadaran seperti itulah yang dikatakan, pergilah engkau Tuhan, aku orang berdosa, nggak layak aku, selama ini aku andalkan itu kehebatanku, ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Sudah semalaman mereka dengan keahliannya nggak ada hasil apa-apa. Tetapi hanya karena dia mau melakukan dengan ketaatan apa yang dikatakan Yesus walaupun nggak masuk akal, hasilnya berkelimpahan luar biasa. Dan itu yang membuat dia takjub, akhirnya dia sadar dia orang yang nggak layak di mata Tuhan. Orang yang berdosa dikatakan. Nah, jadi disinilah klimaks ceritanya ini. Tetapi yang dikatakan Yesus lagi, jangan takut. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nah, ini semakin luar biasa lagi maknanya kalau kita dalami. Yang tadinya sebagai penjala manusia, ikan, yang sudah mengaku dia tidak layak, tetapi justru Yesus jadikan dia menjadi penjala manusia. Nah, di dalam kata penjala manusia ini, itulah yang transformasi itu ya, dari manusia yang hanya mencari hal-hal yang material, kini sekarang mencari hal-hal yang rohani. Nah, disitulah terjadi sebuah transformasi dalam kehidupan orang beriman. Nah, jadi kalau tidak seperti prosesi Simon ini, kita bukan orang beriman yang mengalami transformasi. Hanya formalitas saja kita katakan kita orang beriman. Tetapi nggak terjadi transformasi di dalam diri kita dan tidak akan terjadi mujizat yang kita katakan mujizat itu. Itulah yang membuat Simon takjub itu tadi. Akhirnya Yesus memberikan juga sebuah panggilan untuk menjadi penjala manusia itu. Nah, jadi di sini terjadi perubahan dan pergantian status karena iman yang bekerja dengan ketaatan dan berbuah dan mengundang sebuah kesadaran tentang dirinya tidak layak dan orang yang berdosa. Justru orang yang seperti ini yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia itu. Tetapi kalau orang yang hanya mengandalkan profesinya, mengandalkan kebenarannya, mengandalkan kelebihannya, itu tidak akan menjadi penjala manusia dalam sebuah proses transformasi yang dimaksudkan oleh panggilan Yesus ini. Ya, itu bisa saya tambahkan. Oke, Ya. ada lagi silakan untuk Masalah lokasi dulu ya. Kadang-kadang lokasinya. Kalau di Markus sama
Markus sama siapa lagi Matius itu kan dibilang Danau Galilea Matius. ya. Ya. Nah, sedangkan di Lukas itu kan dikatakan yang bacaan kita ini di Danau Genesaret. ya, itu hal Genesaret. ya Genesaret kan. Ya. Nah, itu lokasi yang sama ya. Ya. Genesaret dengan Danau Galilea itu kan sama kan. Ya. Nah, Kan kadang-kadang cuma satu danaunya. ah, Kan cuma satu danaunya. Itu nah juga iya. Tiberias. Itu Nah, juga danau. ya, Danau Tiberias masih beda lagi. Tapi Hah? ini kan kalau di Lukas kan dia Itu sebut juga nama satu itu Kalau nggak salah Genesaret. itu danau di Israel. Hmm? Kecuali untuk mati. satu danau, Satu. tetapi mungkin Nama tempatnya berbeda seperti Kali yang tahu pantainya. tahu dan Toba itu kan Kongo. adong tahu Iya. Sidalahi, adong tahu Nah, itu udah Simanindo. Iya. Itu. Jadi gak beda kok Mas Ongoni kan? Iya. Iya. Ya itu masalah lokasi. Jadi ini sebenarnya satu tapi lokasinya di Ya, tempat yang berbeda lah ya kan? spotnya lah, spot berbeda. Spotnya, ya betul spotnya itu. Ya, Iya. Kalau orang turis ke Israel kan ada bilang makan ikan Petrus katanya. betul. Dan Galilea lah. Makan ikan Petrus katanya. Ya, ya. Ikan cairimu. Tempatnya kali. Ya, tapi menarik tadi itu kan. Menarik ada dua hal. Pertama, mereka kecapean lah. Ya, letih lesu, lelah. Nah, Dan lebih kecewa kan? karena semalaman nggak dapat hasil, udah capek mereka. Ya, iya. Maksud saya tadi itu kan letih, lesu, lelah. Lebih-lebih berat lagi karena kecewa. Ada hasil. Kalau letih, lelah, ya letih lelah karena hasil masih beda kondisinya kan. Masih, iya. Ya, tapi ini letih, lelah, lesu disebabkan oleh kecewa. Siapa taknya luangan emang. Hmm, Luangan katanya. itu yang menarik. Tapi seperti yang Pendeta Bernard bilang tadi, tetap juga mereka nggak beranjak dari situ kan. Iya. Tapi inilah sebenarnya yang lambat laun Yesus itu mengatakan, kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Karena apa? Karena mereka, Petrus dan teman-temannya itu berada di dalam hadirat Tuhan. Waktu Yesus khotbah itu, hadiratnya itu, mereka dilingkupi hadirat Tuhan. Ya. Jadi orang yang dilingkupi Betul. hadirat Tuhan tidak akan pernah lelah. Nah, secara pribadi misalnya, pengalaman kita pribadi, walaupun kita capek dan lain sebagainya, kadang-kadang capek, tetapi kalau kita misalnya merasa pergi kebaktian, pergi ke mana, kita disinggapi oleh hadirat Tuhan, kita nggak merasa, tidak pernah mengatakan, wah saya capek, enggak. Iya. Betul. Ya Betul. itu yang pertama ya, yang bisa saya kita dapat. Jadi memang pada ujungnya lagi ya, yang letih lesu ya, datanglah kepada yang berbeban berat, itulah suatu wujudnya. Nah memang yang kedua lagi masalah taat. Nah, ini yang sangat luar biasa taat ini. Memang Petrus pun kita lihat kan dalam perjuangan selanjutnya kan masih banyak persoalan lah ya, banyak persoalan ya, imannya naik turun gitu ya, sampai terakhir dia waktu menyangkal datang Roh Kudus ya, turunnya Roh Kudus, disitulah dia memang benar-benar ya dikukuhkan ya sebagai penjaga. Jadi di situ. Nah, tapi saya melihat dari sisi Yesusnya sendiri. Memang ketaatan itulah taat inilah sebetulnya kunci kemenangan. Kemenangan Yesus pun bisa mengalahkan maut adalah karena ketaatan. Ya. Taat. Dia taat ya sampai mati di kayu salib.
ketaatan itu. Itulah kuncinya. Jadi sebenarnya itulah yang kita tiru, ya. Kalau bisa kita taat, ya. Dan ini sementara kadang-kadang taat ini nggak perlu modal, nggak harus ada modal besar, ada modal begini supaya kita taat. Dan inilah taat itu. Yesus seperti itu menunjukkan ketaatannya dia itu sebagai role model bagi kita yang tidak perlu modal. Tapi ketaatannya dia itulah yang sampai ke salib itu. Itulah yang mengalahkan maut. Dan juga mungkin kita sering juga takut, takut dan khawatir, ya, takut, cemas, banyak oleh karena kadang-kadang sakit dan lain sebagainya. Ya kalau kita pikir ketakutan itu kan nggak ada wujudnya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Nah, teman dekatnya, kembaran takut itu adalah khawatir. Ya, tapi ketaatan itu, itulah yang melawan dan itulah yang seharusnya kita lakukan, kita tiru. Dan Yesus pun menunjukkan itu. Sekali lagi kita tidak perlu modal untuk menjadi taat untuk dia. Ya. Kalau taat misalnya untuk di kantor, ketaatan untuk atasan, mungkin masih ada modal. Ya kita harus bangun pagi, kita harus cepat-cepat supaya on time kerja, zaman dulu segala macam ketaatan ya. Tapi kalau ketaatan yang diminta oleh Yesus itu sebetulnya tidak perlu modal. Modalnya cuma hati. Kita persembahkan hati dengan ketaatan. Itulah saya tadi yang dijelaskan oleh Pendeta Bernard yang bisa saya tangkap juga itu. Oh ini dia. Mungkin ke sana, mungkin itu masih masih pikiran saya. Begitu bos, yang bisa saya tangkap Ya, dari penjelasan itu. ya, ya. Terima kasih. Gimana Amang Tajulu? Ya, Tambahin. soal ketaatan saya pikir satu harus datang dari dalam hati Ya, dan betul. ketakutan, kecemasan, apapun bentuknya ekspresi karena manusiawi sebenarnya itu artinya kedagingan kita itu. Betul. Tetapi kita tidak bisa juga memungkiri akan terjadi itu ya mungkin gradasinya yang mungkin bisa kita turunkan dan untuk dihilangkan pun secara alami badan kita ini tetap akan mengekspresikan itu. Hanya di dalam kondisi apapun kecemasan apapun bentuknya, cemas, takut, apalagi ya sampai tingkat yang paling dalam mungkin depresi sampai mungkin gangguan mental kan. Iya. Artinya kita tidak realistis lagi melihat dunia ini akan bisa terjadi. Tetapi kalau tadi kuncinya saya pikir ya, ketaatan itu dan kekuatan itu ada yang melebihi dari semua yang kita rasakan sebagai manusia. Itu aja yang bisa saya lihat ya sering juga di dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi orang-orang yang begini. Tetapi kalau kembali lagi on the track ke Sang Pencipta, respon dari yang diberikan pandangan dan quote and quote nasihat lah. Saya pikir kadang-kadang sering kembali lagi dia, jadi masuk lagi ke jalurnya. Itu aja yang bisa saya lihat bahwa itu manusiawi ya, tetapi jangan terbawa kita
ke dalam situasi itu sehingga akan mengakibatkan dampak kepada kehidupan kita sehari-hari, hubungan sosial kita, baik itu kepada keluarga atau yang lain-lain. Tapi hanya Tuhan lah yang kita andalkan di dalam hidup itu untuk memberikan kekuatan. Seperti dan artinya tetap ketaatan itu seperti Simon ini kan, karena dia taat secara logika kan bisa saja di pikirannya saya udah capek, tidak ada hasil, mendengarkan ini lagi, disuruh lagi begini. Ya kan kalau dilihat urutannya itu bisa saja sebagai kemanusiaan yang normal. Kenapa harus Reaksi itu negatif tadi? bisa muncul. Ya, ya, tapi dia pasrah dan ya itu tadi kuncinya ketaatan itu. Taat ya. Sudah banyak pengalaman dia sebelum di dalam perjalanan hidupnya sebelum kejadian ini kan. Itu aja yang saya pikir yang bisa kita ambil saripatinya dengan kondisi negara kita saat ini, situasi kita bahkan dunia, ya pasti kejadian-kejadian itu terjadi kecemasan, ketakutan, depresi, bahkan sampai ke depresi, sehingga kita terganggu di dalam kehidupan sosial kita. Yang bisa saya tambahin lagi sedikit, Amang. Nah. Dari Testimoni lah. ada lagi? Halo, Nang. Dan tantangan itu di ya? zaman kita sekarang bertambah banyak kan, apalagi dengan media sosial yang pangsiur di dalam percakapan media sosial ini kan yang kita tidak bisa batasi kan. Betul. Tidak bisa dibatasi, tapi kita usahakan untuk disaring, difilter. Ya. Nah, ada apalagi yang kayak lebih AI menarik sekarang kan. lagi. Ya. Ada yang lebih menarik lagi sebenarnya dari kalimat penutup di ayat 11 itu dikatakan meninggalkan semua dan mengikut Yesus. Betul. Nah, jadi ketika Yesus sudah mengangkat rasa berdosanya si Petrus, Simon tadi, pengakuannya itu dikatakan jangan takut, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan dengan kalimat Yesus seperti itu dijelaskan statement di ayat 11-nya itu, lalu ia meninggalkan semua dan mengikut Yesus. Nah, jadi dari hal menjala manusia yang dari penjala ikan, dengan hasil yang seperti itu tadi sudah membuat dia takjub. Tetapi di kalimat terakhirnya itu dikatakan meninggalkan semua itu dan mengikut Yesus. Artinya juga termasuk profesinya itu kan sebagian lain sudah ditinggalkannya. betul. Termasuk juga keluarganya. Keluarga. Semua yang ada dia punya dan pengalaman-pengalaman keahli profesinya, mata pencahariannya semua ditinggalkan untuk mengikut segala Yesus. sesuatu. Nah, jadi kalau secara segala sesuatu. Jadi kalau menurut cara berpikir orang yang mau mengasah profesinya lagi semakin berhasil ya, seperti seorang bisnismen lah gitu ya, dia pasti akan lebih menekuninya lagi skillnya itu supaya bisa berkelimpahan terus, seperti
yang dilakukan atas perintah Yesus itu artinya bagaimana supaya dia tetap sekali mencampakkan jala bisa terus mendapatkan hasil seperti Yesus itu dengan cara apapun dia akan lacak atau akan belajar, akan membekali dirinya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih luar biasa seperti itu. Kalau secara bisnis, berpikir bisnis. Tetapi dengan pikiran rendah hati si Petrus itu, dengan sudah mengenal dirinya yang dikatakan, aku tidak layak, pergilah engkau Tuhan. Nah, akhirnya dia tidak ada lagi orientasi seperti bisnis yang saya umpamakan itu, yang dikatakan di ayat 11 tadi, ditinggalkan itu semua. Bukan lagi mengasah keahliannya supaya dia bisa berhasil di dalam kehebatannya untuk menjala ikan itu. Nah, jadi dia tidak mengasah profesionalismenya supaya dia mengikut Yesus, justru ditinggalkan semuanya itu. Tapi mau tanya, Mang, sebelumnya dia kan sudah dipilih Yesus sebelum kejadian ini. Iya, tetapi kan dia belum punya komitmen untuk mengikut Yesus dengan meninggalkan semua mata pencaharian, keahlian, dan juga keluarganya. Ya, dan kalimat itu saya pikir memang karena tentu dia belum diselesaikannya punya dulu kan pengalaman kerjanya itu. Nggak ya, dibiarkannya ikan-ikan itu di tentu. situ kan, diselesaikannya dulu masalah Benar. ikan, Pak Aman. Jadi diselesaikan artinya, tetapi dia tidak lagi mendalami untuk menjadi semakin hebat, dia menjadi seorang nelayan yang hebat. Justru dia tinggalkan itu dengan pengakuan tadi itu, dia sudah berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, yang tadinya dia mengandalkan kehebatannya kan sebagai seorang nelayan profesional. Tapi sudah terpilih Mang menjadi murid Yesus. Betul. Nah, kan jadi sudah terpilih, disinilah ya udah pilihan ya, dengan sendirinya dia sudah akan ikut mengikut Yesus. Tapi itulah respons yang memang dia nyatakan sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Ya. Tapi Buah sebetulnya ketaatannya tadi. Kalau kita baca di Markus ya, di Markus sama Matius, Simon sama Andreas belum menjadi murid Yesus. Ceritanya. Ya, memang bisa versi itu berbeda. Iya. Yang dia bilang itu. Inti dari apa yang dikatakan ayat 11 itu, akhirnya dia tinggalkan itu. Betul, cuman itu dia. Kalau di Markus itu dibilang ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, di situ dia melihat Simon dan Andreas. Berarti itu perjumpaan pertama lah ya. Iya. Perjumpaan pertama itu, Mang. Iya, itulah perjumpaan pertama. Dia perhatikan lah. Versinya Matius lah. Versi Matius dan juga Markus. Ya. Itu. Tapi ya itu tadi ya sangat luar biasa lah. Luar biasa lah. Tapi saya pikir memang sekarang ini pun upah ketaatan itu selalu ada. Tetap. Iya tentu. Upah ketaatan berhasil. Keberhasilan dalam arti hal yang di luar dugaan pasti akan terjadi. Ya. Upah ketaatan itu. Upah ketaatan. Upah ketaatan itu. Upah ketaatan itu kan. Ada satu contoh Abang, ini nggak tahu, saya pikir ayat 11 ini sepertinya sih pemikiran saya mirip. Jadi ada anak muda jemaat HKBP Ciputat, dia tes masuklah di keuangan di Ditjen Pajak. Setelah tes, dia dikirim ke Papua. Pengiriman dari Kementerian Keuangan. Di sana dia beberapa tahun ketemulah dengan di komunitasnya di sana, dan ketemu sehingga
dia berteman ya bersahabat sampai menuju pernikahan dan nikah. Tetapi di gereja di karismatik atau Betel ya. Ya HKBP dari Jakarta nih. Orang tuanya juga ketemu sama yang putih apa sama yang hitam, Bos? udah yang putih. Orang dari ini juga pendatang juga di sana. Oke. Akhirnya mereka nikah. Nah, mereka nikah dan memang aktif dia di gereja waktu di Ciputat juga aktif waktu Naposo. Setelah mereka ini ya enggak tahu datang ada berita lah ke Ciputat orang tuanya kan bahwa dia resign dari Kementerian Keuangan. Resign. Alasannya? Ya dia mau Karena konsentrasi. Mengikut Yesus versi dia itu. Ya versi dia. Wah, bergumul itu orang tuanya. Sampai tetap di Papua. Bergumul lah, susah menerima. Akhirnya diterima dan kawin. Dan melangsungkan. Mereka sekarang masih di sana. Di Papua. Di Papua. Oke. Temannya Daniel Alexander kali. Nah, maksud saya itu Nabire dengan ayat 16-11 ini dia langsung tinggalkan tadi karena Amang Bernard tadi menceritakan meninggalkan profesinya yang lama menjadi saya tidak tahu gimana akhir hidup tapi yang jelas akhir kehidupan Simon Petrus ini kan dia terus mengikut kan sampai penyalipan kan. Betul. Sampai penyalipan Yesus kan dia ikut terus ini. Betul. Jadi saya teringat dengan ini kebetulan Marga Sitompul ini jadi tidak aktif memang dia di Ciputat. Yang Marga Siagian ada. Jadi orang tuanya ini kebetulan mamanya kan Sitorus, jadi sering komunikasi lah kalau pulang gereja. Dan dia ceritakan, saya bilang, ya udahlah berdoalah, ya memang itu pilihannya. Istrinya orang apa, Mang? Chinese. Chinese. Ya. Tapi dia aktif memang ketemunya di satu persekutuan di GBI-nya setelah dia dinas ke sana dikirim oleh Kementerian Keuangan. Dan dia resign sampai sekarang. Jadi saya pikir tadi setelah diceritakan Abang saya teringat itu apa memang ini yang dia imani ini ayat 16 ini. Betul. Ya. Nah, jadi memang bisa saja relatif tergantung dari iman seseorang ya. Tetapi dalam kasus yang seperti itu, acap sekali orang juga hanya secara emosional. Dan kalau kita berpikir juga secara lebih luas dan mendalam, kalau kita juga menghargai dari usaha yang dia sudah lakukan, juga doa-doa pergumulannya untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik di tengah-tengah konteks kita di dunia lah katakan ya, di Indonesia, dengan banyaknya orang dalam persaingan, dalam mencari pekerjaan, pendidikan, itu juga sebuah sikap ketidakadilan. Kerakusan itu dalam tanda petik ya, rakus dalam hal apa? Ya bisa saja mungkin rakus untuk membuat dirinya sebagai seorang orang yang sudah begitu taat. Tetapi kalau kita dari awalnya kita bisa bayangkan orang tuanya sudah berjuang, berdoa, dia juga bergumul untuk bisa menyelesaikan pendidikannya, negara sudah memfasilitasi, dan dia sudah mendapatkan kesempatan untuk mengabdi melalui ilmu dan pendidikannya, kok dia buang begitu saja, gampang sekali. Emang dia nggak punya tanggung jawab dengan apa yang dia sudah doakan, dia gumuli, dia perjuangkan selama ini. Apa dia anggap hanya dengan ketaatan dia
seperti yang versi dia itu tadi mengikut Yesus, dia sudah benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Jangan-jangan justru dia yang sudah melecehkan anugerah Tuhan bagi dia. Dia sudah menghina pekerjaan Tuhan. Dan doa-doa dia, doa orang tuanya, pergumulan semua orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu kan sudah pengkhianatan kepada sebuah nilai perjuangan, nilai apalah ya, sebuah nilai kemanusiaan. Nah, jadi bukan seperti itu yang saya pikir untuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, itu sebuah sikap pelecehan atau mungkin ya kekeliruan lah kalau saya katakan ya. Kecuali kalau memang dia tiba-tiba dari pengangguran atau dari orang jahat, dia menjadi hamba Tuhan dengan cara seperti itu kita harus puji dia. Tetapi ini kan sebuah perjuangan yang dia sudah jalani, didoakan, kesempatan yang mestinya orang lain mendapatkan kesempatan itu, kenapa harus dia kalau memang seperti itu toh? Itu sudah ketidakadilan itu. Itu Saya pun nggak kekeliruan mengerti ya, menurut Mang. saya. Ya, ada teman Ya, saya juga gitu. Jadi teman saya ini dulu, kami itulah. sama-sama di GMKI ya. Tapi tiba-tiba Iya. dia kan mahasiswa kedokteran. Tiba-tiba dia nggak neruskan kedokterannya, pindah dia jadi sekolah teologi ya. Padahal dia sudah semester berapa ya di kedokteran itu. Ditinggalkannya semua. Saya pun nggak Ya. ngerti. Kemudian ada satu orang lagi. Ini orang Manado. Jadi dia itu dapat juga dokternya itu, tapi kemudian menikah dengan pendeta dan dia juga orang yang sangat saleh ya. Tapi dia sambil dokter di Manado, sambil juga anak Tuhan dia di sana juga gitu. Mana yang lebih efektif saya pikir? Ya. Ada Yang beberapa itu satu Inang di YouTube. ya, Ada Banyak beberapa seperti itu. termasuk Ada panggilan. nggak si kalau ini teman saya, Tuhan si apa yang saya Yuda bilang ini Soidin. teman saya. Jadi yang satu orang kan sudah tadinya udah lulus C2 ya. Waktu itu C2 ya masih namanya. Jadi udah ini dia, tapi tiba-tiba ditinggalkannya kedokteran itu karena Ya, bisa. jadi pindah dia jadi sekolah teologi ya. Karena tadinya kami itu kan ada apa itu di GMK itu ada ini yang apa itu penginjilan ke Tanah Karo dulu. Dia memang Oh, orang Karo. Jadi Ah, sibuk waktu itu ah, GMK mengadakan penginjilan ke Tanah Karo. Dia termasuk tim di sana. Tiba-tiba ya. saya lihat dia Oh, tidak oh. meneruskan kedokterannya. Jadi ketangkap ini mungkin. dia. Jadi sekolah teologi dia. Ya, ya Tapi yang satu ketangkap. lagi orang Manado, dia juga aktif juga gitu. Ya, Aktif di kerohanian lah gitu. ya. Dan kalau dia berdoa, saya sangat ini dulu. Sangat, sangat apa kagum lah kalau dia berdoa. Kemudian, tapi kalau dia Iya. terus, kemudian pulang Iya. ke Manado, menikah dengan istrinya memang pendeta. Tapi Mhm. dia sangat aktif juga di gereja di kerohanian lah, penginjilan lah gitu. Jadi sebenarnya mana orang ini yang lebih efektif ya? Menurut Amang Pendeta mana orang itu yang lebih efektif? Yang satu Itu mengabdi di kedokterannya, yang satu Ya, ya. langsung ya. sekolah teologi ya. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau memang itu sesuatu yang berdasarkan iman dari sejak awal, yaitu Ya, sangat panggilan. subjektif ya, itu relatif tergantung bagaimana dia menggumuli dan menghayati pilihan-pilihan hidupnya. Tetapi dari cara berpikir normatif yang saya katakan tadi, itu sudah pelecehan kepada apa makna panggilan Tuhan. Hmm. Kalau seandainya dia katakanlah sebagai dokter mengabdi dengan ilmunya itu untuk membantu orang, begitu banyak orang yang bisa diselamatkan. Dan kalau memang dia mau tambah ada dokter plus gitu, dengan kedekatan dia kepada orang, dengan profesinya, kan dia bisa memberitakan Injil juga. Ya. Nah, Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam persaingan orang untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang baik, kedokteran kah atau pendidikan tinggi, juga dengan pergumulan doa dia atau orang tuanya, keluarganya memberangkatkan mendoakan dia, sudah berhasil, kok begitu gampang saja dia membuang itu, menyia-nyiakannya. Ya kalau memang dari semulanya dia sungguh-sungguh dari awal memang orang yang tidak
tidak benar, katakanlah gitu ya, penjahatkah atau orang yang memang sudah luntang-lantung untuk menjadi hamba Tuhan sebagai Betul. pilihannya, ya itu bagus. Tetapi ini kan dia sudah mendapatkan kesempatan yang jarang atau sulit untuk orang dapat memasuki Iya, eh, apa itu ya, porsi itu. Tetapi dia sudah ambil porsi, tetapi dia buang. Katakanlah misalnya kita sudah dikasih makan oleh Tuhan gitu ya, kita sudah diberi pendidikan. Tapi setelah kita dapat, begitu banyak orang yang membutuhkan itu sebenarnya. Kok kita gampang saja buang? Kalau misalnya ada dari awal juga orang yang memenangkan itu untuk dia maju ke pendidikan atau profesi dia itu, ya kan lebih baik dia nggak usah masuk di situ. Jangan dia doakan itu. biar Dan kesempatan orang orang lain. tuanya juga. Ya. Iya, itu kan porsi orang lain yang jangan dia masuk di situ. Itu sudah ketidakadilan menurut Iya. saya. Kan bukan dia saja manusia di dunia ini. Begitu banyak orang yang tadinya bersaing untuk mendapatkan posisi atau porsi yang dia sia-siakan itu, kenapa jadi dia buang begitu saja? Dan dia nggak menghargai kan sebuah perjuangan atau kasih karunia Tuhan. Dia sudah berdoa untuk bisa masuk dalam eh, kedokteran dan menjadi dokter. Apa memang dia nggak berdoa dari semulanya untuk bisa Tuhan berikan itu? Itu kan sudah diberikan Tuhan kepada dia. Waduh, itu kan sudah pelecehan kepada Tuhan, saya pikir. Jadi saya tidak merasa itu sebagai sebuah panggilan. Tapi ya terserah dia lah, apakah memang dari awalnya prosesnya dia untuk menjadi dokter itu bagaimana, itu subjektivitas dia lah ya. Saya juga nggak nggak menghakimi gitu. Tetapi dalam pola pikir yang wajar lah ya, yang saya maksudkan itu sudah nggak sehat lagi berpikir. Saya Nah, jadi sama saja lah seperti saya ya sedikit. Kalau saya juga pernah katakan, ya kalau mau menjadi pendeta jangan lagi mikir kaya, jangan lagi mikirin harta. iya. Kalau mau kaya jangan pendeta. Itu pasti akan jadi batu sandungan. Pasti otaknya sudah rusak, itu merusak dia. Nah, jadi kalau memang masih mau kaya jangan pendeta. Kan karena kalau dia kaya pasti batu sandungan. Pasti orientasinya udah nggak benar. Iya. Dia bukan lagi melayani umat, melayani diri sendiri. Dan dia jadi membuat banyak segala penyimpangan dan kesesatan dengan pandangan dan penilaian orang kan tentang kependetaan kalau begitu. Nah, jadi ini Gilbert yang Lumending saya itu pendeta kaya, Mang. ya, Gilbert Lumending itu pendeta kaya. dia sudah pasti akan jadi batu sandungan dia. Sehebat Pendeta apapun dia Ya. menjelaskan tentang firman Tuhan, tapi perilakunya itu sudah tidak menjadi teladan. Dia sudah menjadi batu sandungan bagi dunia pelayanan dia itu. Dan itu yang saya sering jadi dianggap oleh teman-teman saya terlalu idealis, kamu kata. Bukan idealis, itu yang wajar. Kalau sudah pendeta kok mau jadi kaya lagi? Ya bukan artinya nggak boleh kaya. Kalau kekayaan yang menjadi orientasi, uang yang jadi orientasi, ya jangan jadi pendeta lah. Tapi Pasti dokter yang akan sudah anak Tuhan itu menyalahi. juga tidak akan kaya, Mang. Biasanya disumbang itu Iya. untuk Tapi Iya, pelayanan juga. kalaupun dia mempunyai harta, jangan untuk konsumsi dirinya, tetapi untuk betul. pelayanannya. Ya. Iya. Ya contoh saja lah seperti ya para misionaris dulu. Dia bukan nggak punya kesempatan untuk kaya raya mereka, tetapi sampai mereka mau jauh dari negaranya, dari keluarganya, dia tinggalkan untuk Dokumenten. membawa jiwa. Itu kan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Iya. Nah, tetapi kalau dia masih mikir lagi bermain-main dengan panggilan hidupnya, itu kan sudah menjadi merusak dan menjadi batu sandungan itu pasti. Dulu ada di Denpasar ini ya, Denpasar. Sama persis seperti itu. Jadi namanya Daniel. Istrinya orang Jawa. Saya tidak lupa namanya. Jadi
ceritanya menurut mereka ini ya, menurut mereka ada karunia bahasa roh yang diterima oleh Pak Daniel ini. Dan juga istrinya pun punya karunia menjelaskan bahasa roh itu di Denpasar. Jadi mereka dulu kerja itu di departemen lah, satu departemen kepemerintahan lah, ya. Sehingga mereka menjadi penginjil ya. Di Denpasar kadang-kadang untuk mendoakan orang sakit, dari rumah ke rumah mereka datang dan berbahasa roh. Kalau pendeta Daniel, jadi bukan pendeta ya, kalau Pak Daniel ini berbahasa roh, istrinya menerjemahkan. Ya. Nah, itulah kemampuan mereka. Jadi, dan pada umumnya benar, ya. Dan itu juga pernah di Denpasar. Dan ada beberapa orang juga bersama mereka kebaktian di rumah. Mereka juga berbahasa roh, tapi si ibu itu yang menerjemahkan. Ya. Ya. Nah, setelah itu, setelah khutbah lah, dan lain sebagainya. Nah, dan itu banyak dari antara kita orang-orang Batak, orang Manado yang menyaksikan itu. Nah, terakhir tahun 2000, ya udah lama sekali gitu ya, pindah ke Jakarta. Udah lama sekali. Pas waktu rumah ini dibangun, tiba-tiba dia nongol berdua. Saya nggak tahu dari mana. Langsung aja nongol gitu loh. Pertanyaannya sama saya waktu itu, sama kami, kamar kalian di mana? Saya tunjuk. Jadi ini belum selesai kan, masih batu-batu lah kan. Saya kasih tahu kamar kami di sini. Mari kita berdua di sana. Nah, mereka berdua berdoa ya dengan bahasa roh dan lain sebagainya, dijelaskan sama Inang itu apa artinya dan lain sebagainya, ya. Wah, ya kita puji Tuhan, terima kasih saya bilang bahwa itu. Dan dia bilang waktu itu, percayalah, Tuhan akan mencukupkan apa yang kamu perlukan untuk menyelesaikan ini rumah. Nah, terus mereka pergi. Jadi ini tidak memikirkan uang, tidak memikirkan apa ya. Mereka pergi. Dan sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi sama dia. Jadi terakhir itu tahun 2002 kalau nggak salah. Entah dari mana alamat ini tadi ini, dia pokoknya tiba-tiba nongol aja di sini waktu hari Sabtu. Pak Daniel, saya bilang. Iya. Nah, itu ceritanya kalau ini bagaimana ya? Dan memang mereka jadi Iya. terus seperti itu. Itu ada karunia khusus kalau begitu. Iya. Tuhan memberikan karunia bagi dia. Dan saya yakin kalau seperti itu memang karunia Tuhan. Iya. Dan mereka tidak Jadi pernah berbahasa uang. roh itu memang harus ada yang menerjemahkan. Iya. Nah, apalagi seperti itu kan jelas Istrinya. mereka sama sekali tidak ada tens untuk uang ya atau untuk Tidak ada. suatu memanipulasi. Tidak. Jadi waktu terakhir tahun 90-an lah dia datang ke rumah itu. Dia khutbah di rumah beserta temannya, dia bawa teman, ada satu grup lah gitu ya. Selesai dia berbahasa roh. Nah, yang saya ingat persis diterjemahkan sama sama si ibu itu, dia katanya dia lihat bahwa di rumah kami yang di Denpasar itu ada suatu gapura yang bagus, tetapi gapura ini bukan di sini. Dia bilang begitu. Dan kalian itu akan nanti tidak lama akan pindah. Itulah penglihatan ini dan ada banyak lagi segala macam. Dan memang tahun depannya itu nggak nyampe setahun. Itulah kami pindah ke Jakarta ini. Nah seperti itu. Dan memang ibu itu bisa terjemahkannya. Tapi sayangnya setelah tahun 2002 waktu mereka datang berdoa di kamar kami ini, belum selesai, masih batu-batu semua ini rumah ya, sampai sekarang saya nggak ketemu lagi dan dia juga nggak pernah datang. Itu, aduh, saya bilang ini luar biasa ini orang dua, saya bilang.
Berarti memang tidak ada interest pribadi dia kan? Enggak. Dan bukan Memastikan memanipulasi gapura sesuatu yang untuk di Ah, Denpasar itu kali ya, Bang. jadi enggak Memastikan. gapura itu akan dia lihat waktu itu di gapura ada gapura, tapi bukan di sini. Kalian akan segera pindah. Dia bilang gapura itu akan ada di tempat yang lain. Dia Yang bilang. gapura itu nggak secara fisik. Nah, Penglihatan, Oh, hanya penglihatan. penglihatan. Jadi itu arti apa namanya bahasa roh dari suaminya itu Pak Daniel itu diartikan nama istrinya. Gapura katanya. Iya, jadi Padahal nggak ada ada gapura ada di situ. ada beberapa lah begitu ya, tapi pada intinya Nggak di di rumah dalam yang di penglihatan Denpasar itu nggak ada gapura. artinya bahwa jadi pengertian yang saya tangkap dengan kepindahan kami ke sini ya tentu gapuranya itu adalah artinya bahwa kami pindah ke Jakarta dan juga ya Tuhan izinkan untuk punya rumah juga begitu loh. Jadi gapura yang di Denpasar itu kan boleh dibilang apa namanya itu yang seperti di pagar itu yang ada apa namanya Gapura kan gerbang. gerbang itu iya. Jadi ada tapi di Denpasar tidak selalu gapura gerbang itu. Jadi kita masuk rumah itu ada gapura angkul-angkul namanya kan itu juga disebut gapura. Nah itu memang di satu departemen pemerintahan juga di Denpasar itu kerja dan istrinya memang di swasta. Mereka akhirnya memang itu karena karunia khusus, karunia roh dan karunia menerjemahkan ada. jadi Dan tidak ada tensi apa namanya untuk uang enggak. Pak Daniel jadinya keluar dari pekerjaannya itu. Keluar karena mereka pergi menginjili ke semua pulau-pulau mereka pergi. Jadi istilahnya pernah dia cerita menurut penglihatan mereka pergi ke Manado, mereka nggak punya uang, tapi pergi ke pelabuhan yang di Denpasar. Saya lupa pelabuhan apa namanya itu, Ada kapal. kapal laut, ya Langsung kan? masuk. Langsung masuk. Tetapi Berangkat. mau Benoa. ke Manado, Benoa di pelabuhan Benoa, tapi nggak ada uang sama sekali. Tapi mereka pergi karena disuruh Tuhan katanya kan disuruh. Ternyata entah kenapa ada orang di situ yang menyapa mereka, berbicara tentang itu segala macam. Justru orang yang berbicara ini yang beli tiket mereka sampai ke Manado. Oh, Nah, berarti gitu. disuruh Tuhan orang itu beli tiket. Iya, jadi itu ceritanya setelah mereka pulang dari Manado, kita ketemu lagi di Denpasar. Nah, seperti itu. Jadi, wah, sedang itu ada luar orang yang biasa. seperti Sekarang itu. lah saya gitu. Ya, itu lah. Jadi emang ya tadi apa testimoni tadi sampai sekarang ya masih komunikasi sih si orang tuanya ini. Oh gitu Jemaat ya. Jemaat Ciputat kalau kadang-kadang ketemu sama ibunya, yang apa namanya Sia namanya Hendra, Ya. ya nama yang ini ya ya udah begitulah dia jalani hidup Sama dia. juga ada pariban saya gitu. Marga Silalahi. Anaknya tadinya di Brawijaya, ambil akuntansi. Tiba-tiba pergi sekolah ke Singapura. Rupanya sekolah pendeta. Nggak Bisa diterusin juga lagi ininya, akuntansinya. Jadi panggilan. pendeta katanya. Bisa juga panggilan. Iya, bingung juga orang tuanya. Padahal orang tuanya si tua juga. Ya tapi itu kan Ya, belum itu selesai nah tadi. akuntansinya kan. Ah, ah. Itu Akuntansinya kan belum relatif selesai. atas pengalaman-pengalaman subjektif yang kita juga nggak bisa menghakimi ya, tetapi Betul. apakah Betul. dia sudah menggumuli dari awal untuk mendapatkan pendidikan di bidang yang sudah dia jalani itu, atau itu ada
hanya sambil lalu atau mengisi waktu atau mungkin keterpaksaan atau mungkin dipaksa orang tua Iya, gitu ya, bukan karena doa dia, bukan karena betul. betul-betul dia merasa itu menjadi panggilan hidupnya. Kalau itu sih ya relatif tergantung bagaimana dianya sendiri. Nah, tetapi kalau dia sudah doakan, sudah mendapatkan gelar lah katakan atau kesempatan pendidikan, sudah digumuli tetapi ditinggalkan, itu kan sudah mengkhianati doanya sendiri. Betul. Iya, Iya, Bisa jadi. Ya. kecuali mengecewakan kalau orang tua kalau juga. dia hanya karena terpaksa aja di situ toh. Iya. Nah, itu maka saya katakan tadi ya, kita bukan mau menghakimi tetapi bagaimana dia menjalani itu dari awal. Nah, jadi di situ juga sikap rasa adil kita, karena banyak orang yang memang dalam persaingan ini supaya dia juga beri kesempatan buat orang lain. Jangan jadi itu kan kerakusan juga kalau begitu toh. Dalam persaingan ini dia sudah menang dalam persaingan tetapi orang jadi tidak dapat kesempatan yang mestinya orang lain bisa di posisinya itu, tetapi setelah dia dapat dia tinggalin begitu saja. Itu Sekarang rasanya nggak ngeri juga, Mang. Ada juga teman saya gitu, Mang. Orang Karo, iya. marga Ginting. Dia kerja di perhubungan, Hmm. tapi kemudian dia pelayanan lah gitu. Hmm. Sibuk menginjil ke sana Hmm. kemari. Tiba-tiba dia pergi sekolah ke Inggris juga. Pulang dari Inggris dia sudah membangun gereja. Gereja ini, tapi karismatik lah gitu. Iya. Keluar dia dari departemen perhubungan itu juga. Itu yang saya katakan tadi kan terlalu gampang dan sangat subjektif dia untuk eh, mengambil keputusan itu, tidak berpikir luas dan tidak memperhitungkan orang lain juga yang membutuhkan tempat di mana yang dianya tadi tidak perlu di situ. Dan jadi orang lain tersisihkan kesempatan buat orang lain. Dan kemudian apakah dia memang nggak mendoakan dari awal untuk dia masuk ke dalam satu yang Panggilannya datang akhirnya terlambat, Mang. ditinggalkan itu? Iya, ya kita bisa saja berargumentasi yang kita punya konsep ya, tetapi kembali kepada orang yang bersangkutan lah. Iya. Tapi dengan dasar pemikiran saya katakan tadi, itu juga sudah tindak yang kurang menghargai kasih karunia Tuhan. Banyak Karena kan banyak orang lain juga. juga banyak membutuhkan itu. Iya. Banyak didasari apa motivasi ya. Motivasinya. Iya. Nggak Pastinya ngerti dari juga awal. kita. Ciputra itu ya, sering Hmm. itu berkhotbah dulu di Tiberias. Oh Iya. iya, itu kan memang Tapi udah kaya dulu dia baru berkhotbah di Tiberias. iya. Udah konglomerat dulu dia. Iya. Ya puji Tuhan lah, karena dia juga memberikan hatinya, walaupun dia sudah kaya dalam harta, tetapi ada kerinduannya untuk melayani Tuhan. Iya. Betul. Itu Akhirnya anak-anaknya kedua. mengelola perusahaannya itu. Hmm. Dia sendiri berkhotbah Agak sampai beda meninggal. seperti ayat 16 itu kan. Ya, Meninggalkan target dia ya segala mungkin sudah sesuatu. tercapai, dia serahkan kepada anak-anaknya. Iya. Iya. Tapi anak-anaknya Tapi juga kan bukan jadi, bagus-bagus semua. Jadi bisa tapi kan bukan jadi dia dipercayakan buang kepada atau anak-anaknya terlantarkan usahanya itu. perusahaan-perusahaan yang dia sudah bangun itu, toh. Ya, tetap dijaga, dikembangkan juga. Iya, Iya. tetapi kan orang yang sudah dipersiapkannya untuk itu anak-anaknya, Anak-anaknya dipersiapkan dulu, Iya. sudah baru dia jadi dipersiapkan. Iya. pendeta. Ya itu sudah berpikir jauh dia. Ya. Sama kan sih apa namanya? Ini yang GRII itu siapa namanya? Terbentuk. GRI, Stephen Tong. Stephen Stephen Tong. Tong, ya. Stephen Tong juga begitu kan, dia khotbah terus di mana-mana, ya kan? Gereja dibangun sama Gerejanya dia. besar banget itu yang di Kemayoran. Iya makanya. Jadi Itu itu juga. universitasnya itu luar biasa itu. Iya. Pendidikan. It, Tapi iya. dia Dia sederhana loh. ya Intinya itu tetap namanya kijang kalau itu. kalau kalau menurut Biasanya saya lihat di saya, situ aja. kalau menurut saya itu mempersembahkan diri.
Iya, Kalau si Pentong itu Iya, sederhana dia selalu. betul. Itu mempersembahkan sederhana, dirinya. Iya. sederhana. Dan memang Padahal nilai-nilai dia Kristiani, mengelola miliaran dia itu untuk itu Oh sekolah. iya. ya bukan Apa miliar lagi kalau asetnya itu, Oh udah nggak iya. maksud triliun saya dia itu kan asetnya. menyekolahkan pendeta-pendeta Iya. yang dicarinya sendiri. Iya, Si Pentong itu mencari donor iya, untuk Iya. anak-anak sekolah teologianya itu. iya, iya, Jadi adalah Dia iya. sendiri Asetnya nggak itu ngambil udah keuntungan triliun itu. apa-apa. adalah Iya, pendeta juga bercerita anak buahnya Stephen Tong itu kan eh dari jemaat mereka yang selalu memang mereka tidak minta ya yang selalu taat orang Chinese sih memberikan perpuluhan setiap bulan. ya. Bahkan perpuluhan itu tiap bulan itu bisa sampai 500 juta setiap bulan dan sebagainya. Tetapi at the end di ujung-ujungnya ketahuan ini jemaat ini ngemplang pajak. TPPU lah kok itu. Iya, Aduh. Pencucian uang. iya. Itu Stephen Tong pencucian itu uang stop. itu, mengatasnamakan Tuhan. Betul. Jadi Stephen Tong itu stop itu orang Eh, dan disuruh hitung iyalah, berapa perpuluhan yang dari dia dikembalikan. kembalikan. Balikan. Nah, itu memang Stephen Tong itu jujur dia itu. Tapi memang jemaah si Terus, Pentong itu banyak yang kaya. Ah, ah. iya, Betul tetapi dia memang. nggak Jadi mau jadi ya, ya bayangin kakak aja diperalat perpuluhan atau bisa sampai 500 minta-minta. juta Dia nggak sebulan. mau. Iya. Tapi setelah dia tahu dia itu penggemplang pajak, oh langsung di stop, Pengemplang pajak. dicabut anggota jemaatnya, hitung duitnya, dikembalikan. Oh, Tapi si Pentong itu kembalikan. teologinya tinggi banget itu. Ya, jadi itu saya bilang, wah Ya, Calvinis. gile saya bilang gitu. Itu memang ya berapa miliar lah waktu itu dikembalikan itu loh, Iyalah. sampai puluhan miliar kok. Iya. Tapi gerejanya bagus banget itu yang di Kemayoran. Iya, itu luar biasa Di itu orang. lantai 3 kalau nggak salah itu. Mobil bisa sampai ke atas. Iya, beda beda yang apa? Itu beda dengan pendeta yang jual minyak urapan. Itu bisnis Komersialis, itu. Iya, komersialisasi tahu itu. Ada yang jual minyak ya begitu. urapan ya. Ya, Ada yang jual minyak urapan. ada pendeta yang Ya, jual minyak Ada urapan. lah. banyak. Ada. Masa Kak Kurang Rosa tahu nggak saya. tahu? Tahu. Pariaji itu nggak jual minyak urapan kok. Hmm? Nggak jual. Hmm. Kalau kita mau banyak-banyak, bawa sendiri dari rumah. Baru doakan di situ. Ya adalah itu ya. Kalau yang dikasih ke orang-orang kan kecil-kecil. Saya nggak tahu. Hmm. Yang jual minyak urapan itu saya kurang tahu. Nah, kalau itu motivasinya nggak benar gitu loh. Ya jelas lah kalau jual Ya. minyak urapan. Tapi kalau Oke, di Pariaji itu enggak gimana? kok. Nggak ada Udah jual jam minyak 10 urapan. lewat ini. Iya. Oke deh, Bos. Iya, Mang. Udah banyak kali emang terganggu. Sebentar lagi mau bikin ini pula lagi. Iya. Yang tutup. Iya, mau lihat ke gudang mak, las roha, nak opat talak kita. Tapi memang berbeda lah kalau masuk Abang Jarudin ini ya. Iya, tambah gembira kita. Iya. Oh, begitu Iya, Kak ya. tambah Terima gembira. kasih, Kak. Oke, Kak. Berarti masih Oke. ada yang rindu ya? Iya, Oh ya kami iyalah, kita kita kita, kan kita selalu rindu lah. rindu Oke. dengan diskusi firman Tuhan ini kan kita sambil saling mengisi, saling mengingatkan dengan firman Tuhan. Oke lah kita berdoa ya, kita Ya, Mang. tutup. Mari. Mari kita Oke, berdoa. mari. Segala puji syukur, hormat, terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kasih karuniamu telah kami nikmati dalam persekutuan Zoom. Seberapapun kami yang boleh bersama. Sebagaimana firman-Mu 2 atau 3 orang di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerukan namamu.
disitulah Engkau. Saat ini juga Tuhan kami mengalami kehadiran Tuhan dalam pertemuan Zoom kami, dalam diskusi firman Tuhan, dalam sharing berbagai hal, pengalaman dan pengamatan kami. Biarlah itu juga Tuhan membangun kesadaran kami akan kasih Tuhan dan juga segala kebenaran yang Kau nyatakan di dalam firman bisa mempertebal iman kami, menumbuhkan iman kami dan juga menambahkan urapan rohani, urapan roh bagi kami. Bapa, urapi kami dengan kasih karunia-Mu dalam firman yang kami tumuli, kami diskusikan, refleksikan pada malam ini. Biarlah juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang selalu kami rindukan, juga Engkau gerakkan hatinya untuk kami boleh kembali dalam kerinduan iman, boleh bersama-sama belajar firman. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap diri kami pribadi lepas pribadi dan segala keberadaan kami, biarlah Tuhan menambahkan sukacita, kesehatan dan juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan urapi berkati kami bersama dengan seluruh keluarga, istri, suami, anak-anak, dengan cucu keturunan kami semua. Berkati Tuhan semua orang-orang yang kami kasih. Dan malam hari ini kami juga akan beristirahat setelah seharian kami bekerja, melayani persekutuan kami. Biarlah istirahat kami ada di dalam tangan pengasihan, sehingga jauh kami dari segala mara bahaya. Besok juga boleh kembali dalam kesehatan, kekuatan, kesegaran yang baru. Tuhan karuniakan bagi kami hari yang baru. Kami boleh menikmati selanjutnya persekutuan dan karya keselamatan yang Kau berikan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kesalahan kami, agar kami boleh layak datang menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami Bapa surga, kami yang di dikuduskanlah sorga, namamu, datanglah namamu, datanglah Datanglah kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah di kehendakmu di seperti di surga. sorga. Berikan Berikanlah kami kami pada Pada hari pada ini makanan makanan kami, kami yang makanan kami yang secukupnya, secukupnya. ampunilah dan kami ampunilah kami akan akan kesalahan kesalahan kami, kami, Seperti seperti kami kami juga juga seperti telah mengampuni kami mengampuni orang juga yang orang telah bersalah kepada mengampuni kami. orang yang bersalah kepada Dan dan kami. janganlah jangan membawa membawa kami ke dalam Dan janganlah pencobaan, membawa kami ke dalam pencobaan, tapi tapi lepaskanlah lepaskanlah kami lepaskanlah dari yang kami jahat. dari yang jahat. karena 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 Engkau 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 yang yang punya punya kerajaan kerajaan, dan dan kuasa kuasa, kuasa dan kemuliaan dan sampai kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. 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 Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima Shalom, kasih, Amang. teman, Shalom. abang. Tuhan berkati. Selamat Selamat Terima kasih, istirahat. Amang. Istirahat. Minggu depan mungkin kalau kami jadi ke Sibolga, nggak sempat lagi saya buat Zoom. Mungkin hari Oh, Sabtu Ya, nggak kami apa-apa, Mang. ikut acara pemberkatan anak jemaat kami. Itu yang akan jadi jemaat di apa, Mang? Di Ciputat. Ya, Ciputat. Bu Rumi nanti. Ruasnami, Bu Pasaribu, sama Marga Tubing, orang Pandan. Tapi mereka kerjanya di Bank Mandiri dengan di Aksa Mandiri. Mereka akan tinggal di dekat UIN Ciputat katanya. Jadi mereka akan berjemaat di AKBP Ciputat, mereka bilang. Saya kasih tahu, saya sangat berkesan dengan AKBP Ciputat, saya bilang. Dan masih banyak di situ yang kenal dengan saya bilang. Ya, Nanti kalau mereka sudah tinggal di Ciputat, di dekat UIN, katanya mereka akan mendaftar jadi jemaat di Ciputat. Oh, ya. Oke. Di Cibolga Oke, ada, Mang. Mang. Sedarion Ponu Gimana, katanya. Ah, Kenapa? Lapo di Sibolga ada Sedarion Ponu. Kalau
Sierra Leone B1. Oh, Iya, B1, B2. oh iya. Ponu. Oh Ponu no, Sate, juga ada. penyu, sate penyu, Penuh. sate penyu. Ah, Penyu. penyu. Sierra Leone Ponu katanya. Itu iyalah. Oh, Wonu. Oke. Tapi kalau paling eh, paling enak kalau bisa dapat ikan tenggiri hidup, Amang, di Pantai Pandan itu. Oh, oke. Selamat malam, iya Amang. ya. Malam. Selamat istirahat. Baik, Amang Inang, Tuhan berkati. Selamat malam. Shalom. Shalom. Terima Shalom. kasih, Amang. Shalom. Shalom.